dikabulnya segala doa, segala hajat insyaallah. Bukan hanya hajat di dunia, tetapi hajat-hajat di akhirat insyaallah akan kita dapatkan di tempat yang mulia ini. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya engkau ingin menghitung segala kenikmatan Allah, niscaya kamu tidak akan bisa untuk menghitungnya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa-apa yang datang kepada kita semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak menyadari bahwa segala kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dinamakan bersyukur, sementara nikmat yang Allah berikan kepada manusia kebanyakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia berupa harta, berupa kesehatan, berupa kenikmatan semua, ini kebanyakan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bagaimana dinamakan bersyukur? Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa melihat, ini semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sekalipun tidak pernah bermaksiat selama 500 tahun. Ketika dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba itu, apakah engkau ingin aku masukkan karena amalanmu ataupun karena rahmatku? Karena orang ini merasa bahwa dia ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka dia mengatakan, coba saya dimasukkan karena amalanku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa selama engkau beribadah kepadaku 500 tahun, coba engkau timbang dengan satu bola mata yang aku berikan kepadamu. Andai kata lebih berat daripada amalanmu, maka akan aku masukkan engkau ke dalam surga dengan amalanmu. Maka ketika itu amalan itu ditimbang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa satu biji mata, maka berat kenikmatan satu bola mata. Bagaimana dengan kita yang kita diberi dua mata, kita diberi dua telinga, kita diberi mulut, diberi segala macam yang semuanya itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tetapi kebanyakan dari kita lupa, akan tetapi kebanyakan dari kita lalai bahwasanya segala kenikmatan ini akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Dan kemudian akan aku tanyakan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaan ini bukan sekarang yang akan ditanyakan oleh Allah, sebab
sekarang ini adalah masa ujian, masa percobaan. Apakah kita ini lulus ataupun kita ini tidak lulus ini di dunia. Oleh karena itu banyak-banyaklah membaca Alhamdulillah. Sebab orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya orang itu hatinya akan selalu hidup. Sebab sedikit pun ataupun segala sesuatu musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa iman, berupa Islam, berupa anak sehat, berupa kekayaan, berupa segala sesuatu yang Allah berikan, maka kita akan melalaikan musibah yang terjadi kepada kita. Akan tetapi kebanyakan manusia ini lupa untuk bersyukur. Akan tetapi ketika dia mendapat musibah, maka dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa aku dikasih musibah? Ya Allah, padahal aku ini sudah ini, aku ini sudah itu, aku ini sudah ini. Padahal wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kamu pasti akan saya uji, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu bukan hanya dari sifatnya yang tidak kita sukai, berupa penyakit, berupa kemiskinan, berupa kesengsaraan, musibah. Bukan hanya itu, walaupun kebanyakan orang mengira atau menganggap bahwa musibah itu hanya sesuatu yang tidak enak pada diri kita. Padahal kenikmatan wal khair, yaitu kebaikan, berupa keluarga yang sehat, berupa harta, berupa masa muda, segala macam ini kenikmatan yang baik yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kenikmatan yang berupa kebaikan, yaitu harta yang banyak. Semua ini termasuk nabal, yaitu apa? Sesuatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi harta kita banyak, memberi kesehatan, memberi memberi ini kita menganggap bahwa ini karena saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang diberi musibah, diberi kesusahan, yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan saya, itu keliru. Sebab semua itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua ini akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam kenikmatan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita telinga. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkannya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kalau kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan ghibah, mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, lebih senang mendengarkan musik, lebih senang mendengarkan pembicaraan orang ataupun sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu akan dimasukkan dalam neraka yang berlapis-lapis dikarenakan tidak menggunakan kenikmatan Allah yang berupa telinga. Belum lagi kenikmatan mata, bagaimana kita pergunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang nanti akan menghalangi kita ketika kita ini sakaratul maut, yang mana diceritakan bahwa hampir 1000 orang menuntun salah seorang untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang itu tetap tidak bisa mengucapkan dikarenakan selalu pandangan-pandangan yang dia lakukan, maksiat-maksiat itu selalu nampak di depannya, sehingga susah untuk mengucapkan. Oleh karena itu hati-hati, sebab kunci dari kita ini selamat ketika akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama itu, oleh karena itu kalimat itu ketika di dunia kita menganggap bahwa harganya sangat murah sekali. Akan tetapi ketika sakaratul maut itu, seandainya apa yang kita punya, dan kalau seandainya yang kita punya itu dunia seisinya untuk membayar kalimat la ilaha illallah, niscaya orang itu akan mengganti kalimat la ilaha illallah dengan hartanya agar dia ini selamat.
Akan tetapi segala sesuatu itu tergantung kebiasaannya ketika dia masih sehat, ketika dia masih dalam keadaan bisa melakukan perbuatan-perbuatan. Jadi jangan dianggap bahwa kalimat la ilaha illallah itu sangat ringan sekali. Walaupun dia bermaksiat, walaupun dia jarang berzikir, jarang qiraah maulid Nabi, jarang membaca Al-Quran, dia merasa bahwa nanti akhir hayat kan katanya man akhir kalamihi qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Pada siapa pada akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Akan tetapi kalimat itu sangat berat sekali, sebab itu termasuk kunci daripada kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kita menghormati yaitu kalimat la ilaha illallah itu sering kita ucapkan, sehingga ketika kita ini akan meninggal maka kita mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ulama mengajari kepada kita, sebab kalimat la asyhadu an la ilaha illallah ataupun kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat panjang ketika orang itu akan sakaratul maut, sehingga ulama mengatakan untuk selalu pada sholat membaca la ilaha illallah 12 kali. Setelah itu membaca Allah 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 12 kali, dan kemudian dia membaca hu. Jadi ketika kau dalam keadaan sakaratul maut, ketika tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan Allah Allah. Kalau tetap tidak bisa mengucapkan Allah, ya mengucapkan hu, yaitu huwa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu majelis yang mulia ini untuk agar kita ini bertambah baik amalan kita, memperbaiki segala sesuatu yang kita lakukan dulu, sebab manusia itu penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Akan tetapi ampunan Allah selalu terbuka kepada hambanya selama nyawa belum berada di dalam kerongkongan. Apakah kita ini mau menunggu sehingga nyawa kita ini dalam kerongkongan kemudian kita akan bertobat, maka tobatnya tidak akan diterima. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan dunia, yaitu kenikmatan segala isinya, kepada orang yang dicintai, dan orang yang tidak dicintai juga diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tina illa man yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi agama kecuali kepada yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba itu. Dan Rasul mengatakan, kalau kita ini sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yaitu cinta kepada agama, cinta kepada syariat, ini agar kita itu wazayyinu, dan kita ini menghiasinya dengan dua perkara, yaitu dengan akhlak yang baik, dan yang kedua dengan sifat sakha. Sifat akhlak-akhlak yang mulia perlu kita lakukan, dan yang kedua yaitu sifat dermawan. Dan dalam hal ini kedermawanan itu bukan hanya terbatas kepada orang yang memberi materi ataupun memberi harta ataupun memberi sesuatu benda. Walaupun memberikan harta, memberikan benda ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang loman, orang yang beloboh, orang yang suka memberi ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat jauh dari neraka. Akan tetapi di samping sifat dermawan yang berupa harta, yaitu dermawan untuk suka untuk memaafkan kepada teman ataupun kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita, dan lebih mendahulukan maaf sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Ini termasuk sifat yaitu sakha, yaitu dermawan, yang mana diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasul dalam majlis yang mulia, dia mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Maka orang itu datang masuk.
keesokan harinya datang lagi orang, keesokan harinya sebelum itu Rasul sudah mengatakan bahwa akan datang sebentar lagi orang ahli surga, dan besoknya Rasul mengatakan juga akan datang sebentar lagi orang ahli surga. Akan tetapi Rasul tidak menceritakan amalan apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi amalan ahli surga. Sebab Rasul tidak mengatakan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu salah satu sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Amr, dia bingung dan dia ingin mengetahui, dan begitu juga untuk kita agar kita ini bisa dijamin oleh Rasul termasuk orang-orang yang ahli surga, yaitu Abdullah bin Amr. Maka dia mendatangi orang yang dikatakan ahli surga itu, aku akan menginap ke tempat engkau 3 hari. Maka Abdullah bin Amr menginap di tempatnya orang yang dikatakan oleh Rasul, yaitu 2 orang ahli surga. Hari pertama dia lihat bahwa orang itu melakukan perbuatan, kelakuan ataupun amalan biasa. Bahkan tahajudnya Abdullah bin Amr, ibadah malamnya lebih banyak daripada orang itu. Hari kedua dilihat biasa lagi. Hari ketiga dilihat biasa lagi. Sehingga dia hampir putus asa. Apa ini? Kelihatannya amalan-amalan biasa, amalan yang biasa kita lakukan. Tapi kenapa Kak Rasul mengatakan bahwa orang ini termasuk orang ahli surga? Maka ketika Abdullah bin Amr akan berpamitan, dia bertanya, apakah tidak ada amalan yang engkau lakukan? Maka orang itu menjawab, tidak ada, hanya yang engkau lihat. Maka Abdullah bin Amr keluar dari rumah, dan sebelum sampai di pintu dia dipanggil, oh ada satu amalan yang selalu saya lakukan, yaitu amalan yang tidak bermodal. Tidak harus kita itu berdiri berjam-jam untuk sholat, walaupun perbuatan sholat ini termasuk perbuatan yang mulia, ataupun kita membuka mata berjam-jam untuk qiraatul Quran. Akan tetapi di dalam cerita ini ataupun yang dikatakan oleh Rasul, yaitu amalan yang sangat mudah, akan tetapi kita melakukannya sangat berat sekali. Yaitu dia menceritakan bahwa setiap saya ini mau tidur, saya ini mengatakan bahwa saya ini memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada saya. Oh, aku memaafkan orang-orang yang mengumpat saya. Aku memaafkan orang-orang yang tidak aku sukai, orang yang suka menghina saya, orang yang suka merendahkan saya, ataupun orang yang suka membuat masalah kepada saya memaafkan ya Allah orang itu. Maka ketika diceritakan hal itu, maka kata Sayyidina Abdullah bin Amr, amal itulah yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin kamu sebagai ahli surga. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta kita ataupun anak kita kecuali kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang selamat. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana tidak akan ditolak oleh Allah permintaan hambanya yang berzikir kepadanya, bersalawat kepada kekasihnya, agar kita ini diberi sifat pemaaf, sifat pemurah, sifat yang kasih sayang, yang insya Allah nanti kita mudah-mudahan dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk masuk dalam golongan yang dikatakan oleh Rasul mereka ini adalah ahli surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من شان وبرانا وحتى المولى تريد بأحمد في كل حين باكنا وأيانا والأرض الأم ثم شعبة وحليمة منشودها قد بانا غيبة سيدها بلها بنا تقها فرحانا لم ينسى غالبنا لو فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أنت
بحسنين لفرحته بمن وافانا آدم الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا تجرى من بركات محمد ما خير الأذهانا دبر الأرسج وقد كان ابنها يبيد يبكي مشربا جيهانا لكنه ليلة جاء الحبيب بات موهوب الرضا شبعانا ودرت الناقة الأنبان وقد سمنت ويبتها فكان شبعانا إخوتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجار وأحجار تحيي المصطفى سبحانه اللهم صل وسلم دائما على حبيبك هدانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد أسوا الحبيب بشيارة بردية وما أتى إحسانا صلى الله عليه ومن أدابه أسانا تأديب النبي إحسانا ونسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة مئوانا وحكمة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتصي خزكانا هي الآمن وهو في أهل السماء نعم الآمن له مهيمن صانا صاحبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الجمام كان والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه أنا وقدها الموت هنا رجوئها فهابه عبد المطالب هنانا سنتين وفه همام فدمه أم لما أدم عليه جنانا وطوبة بنت خويلد في خمس والعشرين هازت بالمصطفى صونا قد حقق المولى لها أمال من نالت سلاما عليا ومكانا وحل مشكلة لوعد هاجر الأواد في الكعبة حيث أبانا عن سيئة أدري ووقات الهجا سبحان من ألامه وحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في الغار والذي يحمد الرحمن وبالملائكة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فبعثه أن اسجع بما طهر به إحلانا والله وهو صبور لربه وهو شكور وكان لا يتوالى خديجة وأبو طالب في 50 واشتقت أذاه فتونا على سقيف الدائية فرموا بلا اشجار أغرب به شبيانا
السريعة فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي فأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا خرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي عن مولانا وإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى وبلغ القريب وزانا فأضرب أشرا دائيا ومجاهدا وشخابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذاعة أصواتهم بل لا يردون البشر إمعانا فبدر وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلفه عجبا وكن قد شاهدوا ما خير وكرما وأفوا وشقا وتواضعا والجد حنا محبة وحنانا والماء من بين أصابعنا بها والجيش أدخل شارعا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غز 27 مع الزحف رجالا قد مشوا ركبانا أدرك به وبشعبه وبتابه بالحكمة ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كلتنا يوم يسر الكون منا ويكون سنانا لكن حب بسرائيل كدار مجلس وقد ربنا وعدانا فإذ انتسجن بالمدد هنا نرفو أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا الواصلين من الذي دعانا مختاره وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بنا أخطانا واسلك بنا بناجطها المصطفى ثبت على قدم الحبيب غطانا هدنا بفضل منك الرحمة في بهجة عين الرضا ترهانا واربط به في كل حال حمدنا هبنا من ود ومن والانا والمحسنين من الجبل دانا والحقوق وطالبا أوصانا الحاضرين وسائر بجمعنا نحن بين يديك أنت ترانا فلقد رجعناك فاكك سرنا فاغفر يا سميع دعانا انصر رسلنا سنة طه بك بعد وما كل من نادانا وانظر إلينا وألقنا كأسنا في وافيات المرضانا أجلنا الحاجات وأصل حكمنا عند الممات وأصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع حركته الصبر أحصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين. سر الفاتحة. الله ذكري فأمنه